Siapa yang tidak kenal dengan Pablo Escobar? Ya, Pablo Escobar adalah raja obat bius dan narkoteroris Kolombia terkaya di dunia dalam sejarah, yang diperkirakan telah mengumpulkan kekayaan bersih 30 miliar dolar Amerika pada saat kematiannya. Video kali ini kita tidak akan membahas lebih detail dari penjahat terkaya tersebut, tetapi kita akan membahas negara di mana Pablo Escobar berada. Dan seperti apa fakta dari negara tersebut, inilah videonya. Republik Kolombia adalah salah satu negara transkontinental atau negara lintas benua. Secara umum, wilayah negara ini berada di kawasan Amerika Selatan. Namun, Kolombia juga memiliki wilayah kepulauan yang berada di kawasan Amerika Utara. Wilayah dari negara Kolombia ini berbatasan dengan Laut Karibia di utara, Venezuela di timur, dengan Brazil di tenggara, Ekuador dan Peru di selatan, Samudra Pasifik di barat, dan Panama di barat laut. Wilayah Kolombia mencakup area seluas 1.141.748 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah Kolombia ini sekitar 2,5 kali lebih besar dari luas Pulau Sumatera. Berdasarkan luas wilayahnya, Kolombia adalah negara terbesar ke-25 di dunia dan terbesar keempat di Amerika Selatan. Menariknya, dengan luas wilayah yang sebesar itu, sekitar 70% wilayah Kolombia masih tertutup oleh kawasan hutan. Didukung oleh letak geografis dan iklim yang ideal, Kolombia adalah tempat yang ideal bagi banyak spesies makhluk hidup untuk tetap berkembang. Tidak heran jika kemudian Kolombia menjadi salah satu dari 17 negara mega diverse dunia dan menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah spesies burung terbanyak. Jumlah populasi penduduk Kolombia sendiri pada tahun 2020 lalu diperkirakan mencapai 50.372.424 jiwa. Dengan jumlah tersebut, Kolombia adalah negara terpadat ketiga di Amerika Latin setelah Brazil dan Meksiko. Mayoritas penduduk Kolombia terdiri dari imigran dari dunia lama dan keturunan mereka yang bercampur dengan populasi asli di wilayah ini. Populasi Kolombia secara luas ditandai dengan memiliki lebih banyak darah orang kulit putih daripada negara Amerika Latin lainnya. Menurut sensus nasional tahun 2018, penduduk Kolombia terdiri dari 45% mestizo atau etnis campuran, 42% kulit putih, 7% Afrika, 4% pribumi, dan 2% kelompok etnis lainnya. Berdasarkan berbagai penelitian dan survei, sekitar 90% dari populasi penduduk Kolombia adalah penganut kekristenan, di mana mayoritasnya adalah Katolik Roma. Sekitar 4,7% dari populasi adalah ateis atau agnostik, sementara 3,5% mengakui percaya pada Tuhan, tetapi tidak mengikuti agama tertentu, dan kurang dari 1% populasi adalah penganut agama lain. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi di Kolombia, dengan lebih dari 99,5% penduduk Kolombia fasih menuturkan bahasa ini sebagai bahasa sehari-hari mereka. Bahasa Inggris juga memiliki status sebagai bahasa resmi untuk wilayah Kepulauan San Andres, Providencia, dan Santa Catalina. Selain itu, negara ini juga mengakui banyak bahasa daerah yang digunakan oleh masing-masing kelompok etnis di wilayahnya. Secara keseluruhan, Kolombia memiliki sekitar 101 bahasa yang digunakan di negaranya. Ibu kota negara Kolombia adalah kota Bogota. Kota ini juga merupakan kota terbesar dan terpadat di negara tersebut. Bogota menonjol karena kekuatan ekonominya dan kematangan finansialnya. Kota ini adalah jantung keuangan dan komersial bagi negara Kolombia. Kota Bogota terletak di pusat Kolombia, di dataran tinggi yang dikenal sebagai Sabana Bogota. Kota ini adalah ibu kota tertinggi ketiga di Amerika Selatan dan di dunia setelah Quito dan La Paz, dengan ketinggian rata-rata 2.640 meter di atas permukaan laut. Kolombia adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan Kolombia mengambil bentuk kepresidenan demokrasi perwakilan republik seperti yang ditetapkan oleh Konstitusi Kolombia tahun 1991. Pemerintahan Kolombia terbagi atas 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan lembaga kontrol dan lembaga pemilihan khusus. Presiden Kolombia adalah puncak eksekutif tertinggi di Kolombia
dan juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan administratif, diikuti oleh wakil presiden dan kementerian Kolombia. Ivan Duque Marquez adalah orang yang sedang menjabat sebagai presiden Kolombia saat ini. Dirinya mulai menjabat sebagai presiden sejak bulan Agustus tahun 2018 silam setelah berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun tersebut. Ekonomi Kolombia adalah yang terbesar keempat di Amerika Latin yang diukur dengan produk domestik bruto. Minyak bumi adalah ekspor utama Kolombia dan mewakili lebih dari 45% ekspor dari negara ini. Manufaktur mewakili hampir 12% dari ekspor Kolombia dan tumbuh pada tingkat lebih dari 10% per tahun. Kolombia memiliki salah satu industri teknologi informasi yang paling cepat berkembang di dunia dan memiliki jaringan serat optik terpanjang di Amerika Latin. Kolombia juga memiliki salah satu industri pembuatan kapal terbesar di dunia di luar Asia. Sejarah Kolombia. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Karibia sudah dihuni oleh suku-suku Amerindian sejak sekitar 10.000 sebelum Masehi. Dimulai pada sekitar milenium pertama sebelum Masehi, beberapa kelompok Amerindian mulai mengembangkan sistem politik yang disebut dengan kaki kasgos. Sistem ini adalah sistem politik dengan struktur piramida kekuasaan yang dipimpin oleh kakike sebagai pemimpin tertinggi. Pola kehidupan masyarakat di wilayah ini juga mulai berubah, dari yang sebelumnya hidup sebagai pemburu dan pengumpul menjadi masyarakat agraris. Bangsa Eropa pertama kali mengunjungi wilayah yang saat ini menjadi Kolombia pada tahun 1499 ketika ekspedisi pertama Alonso de Ojeda tiba di Tanjung Cabo de la Vela di wilayah Kolombia Utara. Orang-orang Spanyol melakukan beberapa upaya untuk menetap di sepanjang pantai utara Kolombia pada awal abad ke-16. Dan baru pada tahun 1525, pemukiman permanen pertama bangsa Spanyol di wilayah ini berhasil didirikan dengan nama Santa Marta. Ekspedisi ke wilayah pedalaman Kolombia mulai dilakukan pada tahun 1536 oleh pasukan penakluk Spanyol atau yang disebut dengan conquistador. Mereka kemudian menamai wilayah-wilayah yang dilaluinya dengan nama Granada Baru. Pembentukan Audiencia Santa Fe de Bogota pada tahun 1549 secara resmi menandai era kolonial bangsa Spanyol di wilayah tersebut. Audiencia adalah sebuah lembaga pengadilan administratif dan yudisial dari kerajaan Spanyol. Pada tahun yang sama, lembaga tersebut memberikan status pada kota Bogota sebagai ibu kota dari kerajaan Granada Baru, di mana wilayah kerajaan ini sebagian besar terdiri dari wilayah Kolombia modern. Pada abad ke-16, pedagang budak Eropa mulai membawa budak-budak mereka dari Afrika ke benua Amerika, dan salah satunya ke wilayah Kolombia. Masyarakat atau suku-suku adat di wilayah ini sendiri tidak dapat diperbudak karena mereka secara hukum tunduk pada mahkota Spanyol. Pada tahun 1717, Viceroyalty of New Granada didirikan dengan Bogota sebagai ibu kotanya. Viceroyalty ini didirikan untuk yurisdiksi Kekaisaran Spanyol di Amerika Selatan bagian utara, di mana wilayahnya meliputi wilayah Kolombia saat ini, Venezuela, Ekuador, dan Panama. Namun karena masalah keuangan, kepangeranan ini untuk sementara dihapus dan kemudian didirikan kembali pada tahun 1739. Sejak awal periode kolonial, selalu ada pemberontakan dari penduduk setempat untuk melawan penjajahan. Namun kebanyakan dari perlawanan-perlawanan ini selalu bisa diselesaikan oleh pasukan Spanyol. Terinspirasi dari kemerdekaan Saint-Domingue atau Haiti pada tahun 1804, gerakan pemberontakan untuk kemerdekaan dari Spanyol kembali muncul pada sekitar tahun 1810. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juli tahun 1810 dengan dikeluarkannya Deklarasi Kemerdekaan Kolombia. Peristiwa tersebut kemudian mengilhami gerakan kemerdekaan serupa di seluruh wilayah Amerika Latin dan memicu pemberontakan selama hampir satu dekade yang berpuncak pada berdirinya Republik Gran Colombia atau Kolombia Raya pada tahun 1819 dengan wilayahnya yang meliputi Kolombia, daratan Ekuador, Panama, dan Venezuela bersama dengan bagian utara Peru dan barat Laut Brazil. Dan hingga saat ini tanggal 20 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Kolombia. Ketidakstabilan politik yang terjadi di internal Gran Colombia menyebabkan pembubaran negara Gran Colombia pada tahun 1831.
Setelah dibubarkan, Venezuela dan Ekuador muncul sebagai negara sendiri, sementara wilayah Kolombia saat itu mengubah namanya menjadi Nueva Granada. Nama ini tetap dipertahankan hingga tahun 1858 sebelum kemudian dirubah namanya menjadi Konfederasi Grenadine pada tahun tersebut. Setelah peristiwa Perang Saudara Kolombia yang terjadi pada tahun 1860 hingga tahun 1862, pada tahun 1863, nama negara ini diubah menjadi Serikat Kolombia atau United States of Colombia. Dan pada tahun 1886, negara ini kemudian mengadopsi nama Republik Kolombia sebagai nama resmi negaranya. Dan nama ini tetap bertahan hingga sekarang. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang terbentuknya negara Kolombia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Kolombia. Asal-usul nama negara Kolombia diambil dari nama belakang penjelajah Christopher Columbus. Hal ini karena nama ini dipahami sebagai referensi ke wilayah dunia baru yang ditemukan oleh Columbus. Kata Kolombia sendiri pertama kali dipopulerkan oleh seorang revolusioner Venezuela, yaitu Francisco de Miranda sebagai pemberitahuan kepada dunia luar akan adanya dunia baru, terutama untuk semua wilayah dan koloni Amerika di bawah kekuasaan Spanyol. Desain bendera nasional Kolombia terdiri dari warna kuning, warna biru, dan warna merah, atau yang disebut juga sebagai El Tricolor nasional. Desain bendera seperti yang kita kenal saat ini pertama kali diadopsi pada tahun 1861 atau sekitar 161 tahun yang lalu. 3 warna nasional yang terdapat pada desain bendera tersebut memiliki pemaknaan masing-masing, seperti warna kuning yang melambangkan kekayaan tanah Kolombia, emas, kedaulatan negara, harmoni, keadilan dan pertanian, serta matahari. Warna biru melambangkan langit, laut, dan sungai di Kolombia. Sedangkan warna merah melambangkan darah yang tertumpah untuk kemerdekaan Kolombia dan juga usaha rakyat Kolombia, tekad dan ketekunan mereka. Warna ini juga menunjukkan bahwa meskipun orang-orang Kolombia pernah berjuang, mereka telah berkembang pesat. Peso Kolombia adalah mata uang resmi dari negara Kolombia. Secara internasional, mata uang ini dikodekan dengan COP, yang merupakan singkatan dari Colombian Peso. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, 1 peso Kolombia memiliki nilai tukar sebesar 3,68 rupiah. Kolombia adalah produsen batu zamrud utama dunia. Diperkirakan sekitar 95% konsumsi zamrud dunia berasal dari negara ini. Selain itu, Kolombia juga merupakan negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah negara Brazil dan Vietnam. Pada tahun 1903, Departemen Panama yang sebelumnya adalah bagian dari Republik Kolombia memutuskan untuk memisahkan diri dari negara tersebut setelah mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian membayar sebesar 25 juta dolar ke Kolombia sebagai ganti rugi pemisahan Panama, dan Kolombia kemudian secara resmi mengakui kedaulatan Panama di bawah perjanjian Thomson-Urrutia tahun 1921. Simon Bolivar adalah salah satu sosok paling penting dalam sejarah berdirinya negara Kolombia. Tidak hanya Kolombia, bisa dikatakan bahwa Simon Bolivar adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan sebagian besar negara-negara Amerika Latin. Dijuluki sebagai El Libertador atau Libertador of America, Simon Bolivar adalah seorang pemimpin militer dan juga tokoh politik dari Venezuela yang memimpin negara-negara Amerika Selatan seperti Kolombia, Venezuela, Ekuador, Peru, Panama, dan Bolivia menuju kemerdekaan dari Kekaisaran Spanyol. Sepanjang karirnya, Simon Bolivar pernah menjabat sebagai presiden untuk 4 negara yang berbeda. Dia pernah menjabat sebagai presiden Venezuela, lalu sebagai presiden Gran Colombia atau Colombia Raya, dan juga pernah menjabat sebagai presiden Peru, serta presiden Bolivia. Secara geografis, wilayah Kolombia merupakan bagian dari cincin api Pasifik, di mana wilayah ini merupakan daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan erupsi gunung berapi.
Kolombia sendiri memiliki sekitar 15 gunung berapi yang masih aktif, dan bencana erupsi gunung berapi yang paling mematikan dalam sejarah Kolombia pernah terjadi pada tahun 1985, di mana letusan Gunung Nevado del Ruiz berhasil menghancurkan kota-kota di sekitarnya dan memakan korban lebih dari 20.000 jiwa. Dalam catatan sejarah, bencana ini dikenal dengan tragedi Armero. Pico Cristobal Colón adalah gunung tertinggi di Kolombia, dengan ketinggian diperkirakan mencapai 5.730 meter di atas permukaan laut. Pico Cristobal Colón dan Pico Simón Bolívar adalah dua puncak tertinggi di Kolombia dan memiliki ketinggian yang hampir sama. Perbedaan ketinggian di antara keduanya diperkirakan hanya selisih sekitar 1 atau 2 meter. Seperti yang disebutkan di awal, bahwa Kolombia adalah salah satu dari 17 negara megadiverse dunia. Dengan sekitar sepertiga wilayahnya yang ditutupi oleh hutan hujan Amazon, Kolombia menempati peringkat kedua dalam hal keanekaragaman hayati yang tinggi setelah negara Brazil. Selain itu, Kolombia juga memiliki sekitar 1.900 spesies endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Cano Cristales merupakan nama sebuah sungai yang berada di negara Kolombia. Sungai Cano Cristales ini memiliki panjang mencapai 100 km dan lebar 20 meter dan masuk ke dalam kawasan lindung Taman Nasional Serranía de la Macarena. Banyak media menyebut Cano Cristales sebagai sungai tercantik di dunia. Tidak mengherankan, sungai ini memang memiliki air yang berwarna-warni layaknya pelangi yang dicairkan. Masyarakat setempat menjuluki sungai Cano Cristales dengan sungai 5 warna. Berdasarkan penelitian, warna-warni yang terdapat di sungai ini berasal dari spesies algae dari spesies Macarenia clavigera. Kedua mikroorganisme inilah yang membuat air jernih sungai Cano Cristales memancarkan warna-warni merah, kuning, hijau, dan jingga. Kolombia adalah satu-satunya negara di Amerika Selatan yang memiliki garis pantai di Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Selain itu, sebagai tambahan informasi, Kolombia memiliki sekitar 300 pantai yang dapat dikunjungi jika kamu berkesempatan datang ke negara ini. Bagi yang ingin memperbaiki penampilan, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk datang ke Kolombia, mengingat nilai tukar mata uang kita tidak terlalu jauh dari peso Kolombia. Kolombia menempati peringkat 10 besar di dunia untuk melakukan prosedur medis, khususnya bedah plastik terbanyak dalam kategori wajah, kepala, bokong, payudara, tubuh, dan ekstremitas. Kota Bogota, Cali, dan Medellin adalah kota-kota di mana sebagian besar prosedur kosmetik ini dilakukan. Harga satu operasi adalah antara 2.000 sampai 5.000 dolar Amerika atau sekitar 28 sampai 71 juta rupiah. Satu lagi nama tokoh yang identik dengan negara Kolombia adalah Pablo Escobar. Namun, tidak seperti Simón Bolívar yang dikenal dunia sebagai seorang pahlawan revolusi, Pablo Escobar lebih dikenal oleh dunia sebagai raja kokain dan penjahat terkaya di dunia. Pablo Escobar adalah pemimpin dan pendiri kartel Medellin. Kartel Medellin sendiri adalah kartel narkoba yang kuat dan terorganisir, serta organisasi kriminal dan teroris yang didirikan oleh Escobar di kota Medellin, Kolombia pada sekitar tahun 1970-an dan beroperasi sampai tahun 1993. Kartel Medellin dimulai sebagai sebuah jaringan penyelundupan yang kemudian beralih ke perdagangan narkoba jenis kokain untuk wilayah Kolombia, Bolivia, Peru, Amerika Tengah, Bahama, Amerika Serikat, dan Kanada. Namun, kartel ini tidak hanya terlibat dalam perdagangan narkotika. Mereka juga dikenal menggunakan kekerasan untuk tujuan politik dan melakukan perang asimetris melawan pemerintah Kolombia. Mereka melakukan pengeboman, pembunuhan, dan penculikan. Escobar dijuluki sebagai Raja Kokain. Hal ini karena di bawah kekuasaannya, kartel Medellin adalah pemasok sekitar 80% pasar kokain di seluruh dunia. Tidak heran juga jika kemudian Pablo Escobar dijuluki sebagai penjahat terkaya di dunia. Pablo Escobar pernah masuk dalam daftar 10 orang terkaya di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Diperkirakan Pablo Escobar memiliki kekayaan lebih dari 30 miliar dolar Amerika. Dikutip dari TheRiches.com, Pablo Escobar merupakan orang yang sangat kaya sehingga Forbes memasukkannya ke dalam daftar 10 orang terkaya di dunia. Bahkan dia tercatat menghabiskan uangnya sebanyak 430 juta dolar Amerika per minggu atau sekitar 6,1 miliar rupiah.
Selain dikenal sebagai seorang gembong narkoba, di kalangan masyarakat miskin Kolombia, banyak yang menganggap Pablo Escobar sebagai seorang pahlawan. Dia dianggap sangat dermawan terhadap orang-orang miskin. Sepanjang hidupnya, Escobar banyak mendonasikan uangnya untuk pembangunan gereja, sekolah, perumahan orang miskin, lapangan sepak bola, dan membagi-bagikan uang di setiap kesempatannya bertemu dengan masyarakat kelas bawah. Tidak heran jika kemudian dia juga mendapat julukan sebagai El Paisa Robin Hood. Sempat menjadi pusat distribusi kokain ilegal dengan skala internasional pada akhir abad ke-20, kota Medellin saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2013, kota Medellin mendapatkan penghargaan sebagai kota paling inovatif di dunia. Penghargaan ini diberikan oleh organisasi Uberland Institute. Kemudian pada tahun 2016, kota Medellin memenangkan Lake Kuan Yew World City Prize, semacam hadiah Nobel urbanisme yang diberikan karena transformasi Medellin menjadi kota yang layak huni yang luar biasa.